Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yaitu memohon agar kita dikuatkan iman kita dengan syahadat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga, dijauhkan dari api neraka, dimaafkan segala kesalahan kita. Ibu, bapak, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah, perintah apapun di dalam Islam mungkin sedikit sudah saya sampaikan sebelumnya. Tidak ada yang menyusahkan,
tidak ada yang membuat kita jadi beban. Nah, silahkan diingat-ingat, apakah ada perintah Allah yang merupakan beban bagi kita? Bapak Ibu, ada enggak perintah Allah yang menjadikan beban buat kita? Jawabannya adalah tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ya. Dari hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar yaqulu, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi. Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi. Sami'tu, aku mendengar, manahaitukum, apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, fajtanibuhu. Jadi yang dilarang Allah, bagaimana perintahnya Bapak Ibu? Jauhilah, ya. Fajtanibuhu, apa saja yang dilarang. Minuman keras dilarang, betul? Dilarang, jauhi. Insya Allah nggak bakal sakit. Apa yang dilarang itu jauhi. Zina jauhi, nggak bakal kelenger atau nggak bakal stres, karena perintah Allah jauhi, maka kita akan menjadi orang yang taat dan takwa. Jadi untuk yang dilarang, perintahnya hanya jauhi, begitu ya. Apa saja yang aku larang untuk kamu laksanakan atau kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi. Ma amartukum, tapi apa saja yang aku perintahkan kepadamu, fa'alu, lakukanlah. Lakukanlah, itu sabda Nabi. Nah, bagaimana dengan yang dilarang dengan yang diperintah tadi? Khusus untuk kata yang diperintah atau untuk perintah, ada tambahannya, yaitu mastata'tum. Jadi tidak hanya fa'alu, tidak hanya lakukanlah, tapi ada tambahan mastata'tum. Jadi tidak sholat, sholat ya berarti harus berdiri. Kalau perintahnya hanya sholat, ya, karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu semuanya ada berdiri, ada duduk yang sempurna. Ya. Tapi untuk perintah, Nabi sangat bijaksana sehingga tidak ada perintah yang membebani, karena ada kata-kata atau ada tambahan pesan Nabi, yaitu mastata'tum, menurut kemampuan, ya. Jadi saya ulangi hadisnya. Ini adalah hadis riwayat Syaikhaini dari Abu Hurairah, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manahaitukum, apa saja yang aku larang melaksanakannya, hendaklah jauhi. Ya. Apalagi apa saja yang dilarang, membunuh, mencuri, berzina, ya.
ganggu orang dan sebagainya. Begal, kelitih, maka perintahnya adalah fajtanibu, jauhi ma amartukum, sedangkan apa saja yang aku perintahkan fa'alu, laksanakan atau amalkan, dengan catatan mastata'tum, menurut kemampuan ya. Jadi lengkapnya hadis bunyinya adalah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi. Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah. Ya. Tapi di sini tambahannya adalah menurut kemampuan kamu. Ya. Itu hadisnya, diantaranya di hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam agar mentaati ajaran Rasul. Jika Rasul mencegah kita melakukan sesuatu, maka kita harus menjauhinya. Jika Rasul memerintahkan untuk melakukan, maka kita harus melaksanakannya. Yang dicegah misalnya apa saja? Sikap-sikap yang negatif ya. Seperti sikap sombong, itu juga jangan menjadi sikap kita. Apalagi sikap sombong itu membuat kita tidak masuk surga. Dalam hadis sahihnya Nabi bersabda, orang yang sombong tidak masuk surga. Yang dimaksud sombong itu, yang di situ adalah batarul haq wa humtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi jangan sampai kita menolak kebenaran. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Bisa dari pembantu, bisa dari anak kecil, bisa dari ustadz, bisa dari penceramah, ya. Bisa dari siapa saja, karena itu kebenaran bisa datang dari siapapun, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat umur. Ya. Kalau seorang anak kecil menasihati ibunya, bisa jadi itu kebenaran. Bu, bangun sahur ya, bisa jadi anak yang membangunkan. Bu, baca Quran, Pak, baca Quran. Pernah kita diingatkan oleh anak kita? Ada nggak Bapak Ibu yang pernah diingatkan oleh anak kita sendiri? Nah, itu kalau itu kebenaran, maka mari kita taati. Ya. Walaupun mungkin itu dari anak kita sendiri yang mungkin umurnya masih beberapa tahun, ya, tapi muncul kata-kata yang benar, muncul nasihat, itulah ya kebenaran atau yang harus kita amalkan. Jadi yang dilarang oleh Rasul diantaranya sombong, ya, juga adu domba, ya, adu domba, rasani dan sebagainya. Jangan sampai kita juga bekerja sama dalam permusuhan dan dosa, ya, itu juga dilarang. Maka jauhilah. Ya. Dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah kamu dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ya, ini artinya apa? Jangan sampai kita bekerja sama dalam dosa dan permusuhan yang menjadikan antar kita jadi permusuhan. Jangan sampai kita
lakukan, apalagi sampai kerjasama. Itu karena itu Allah dan Rasulnya mencegah, dan semua itu yang dicegah Allah perintahnya adalah fajtanibu dalam hadis ini, yaitu jauhilah. Sedangkan untuk perintah apa tadi? Masih ingat? Fa'alu. Untuk semua perintah fa'alu, tapi ada catatan mastata'tum, semampunya. Kemudian seperti yang lain juga, larangan-larangan lain misalnya berbuat durhaka kepada orang tua, maka jauhilah. Jangan sampai kita mengucapkan pada orang tua, apapun yang menjadi perintah orang tua. Kalau perintahnya benar, maka mari kita laksanakan. Kalau perintahnya salah atau tidak ada dalam syariat, maka kita menolaknya dengan halus. Sekalipun orang tua kita adalah bukan Islam, tapi mereka adalah yang melahirkan kita, sama kedudukannya dengan orang tua kita yang beragama Islam. Hanya satu yang tidak boleh kita melaksanakan ketika kita diperintah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ilmunya, yang melanggar perintah Allah. Misalnya kita disuruh melakukan, misalnya tidak sholat, maka kita boleh menentang. Jangan sholat, kita boleh menolak. Selama perintahnya baik, meskipun orang tua kita tidak beragama Islam, maka wajib kita melaksanakannya. Larangan-larangan lain yang harus kita jauhi diantaranya juga menipu, menyuap, korupsi dan lain-lain. Jangan sampai kita mendapatkan harta kita dari hasil yang tidak diridhoi Allah. Maka mari kita sering-sering berzikir, dan kita juga menanyakan, misalnya ini uang dari mana, Ini khususnya mungkin ibu-ibu, ketika suaminya dapat uang yang tidak biasanya, tanyakan saja, Pak, dari mana ya uang ini? Jangan malah sebaliknya, kapan dapat ini lagi, Pak? Aku senang deh bisa untuk beli emas, itu namanya malah mengharapkan suami korupsi, karena tidak jelas, maka tanyakan, Pak, dari mana? Kok biasanya nggak dapat uang ini? Kok dapat, misalnya? Itu pokoknya yang kira-kira nggak jelas ditanyakan. Karena itu jauhilah perintahnya dari Nabi agar kita menjauhi. Juga menyakiti hati tetangga, itu juga merupakan larangan. Yang biasanya punya hobi menyakiti tetangga itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu akan menjawab bapak-bapak juga. Kalau bapak-bapak jawabannya biasanya ibu-ibu. Semuanya Pokoknya intinya jangan sampai kita menyakiti hati tetangga, maka jauhilah. Menyebarkan rahasia yang mungkin seharusnya harus dirahasiakan, dan melarang kita dari segala bentuk perbuatan yang menurunkan derajat manusia. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Demikian